Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Firagustia Putri dari kelas PS 23D. Di sini saya akan membicarakan tentang aliran filsafat Stoikisme. Saya akan membicarakan tentang pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat ialah jalan atau upaya kita untuk menggapai sebuah kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat bisa diartikan suatu ajaran yang berdasarkan cinta kebijaksanaan. Filsafat ini lahir sebagai ketidakpuasan masyarakat Yunani dengan jawaban-jawaban mitos atau keyakinan. Dalam berbagai terminologi yang ada, filsafat memberikan pandangan hidup dan arah untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kehidupan manusia. Dalam perkembangan filsafat, terdapat beberapa aliran yang menjadi warna dalam perdebatan filsafat. Salah satunya adalah aliran yang bernama Stoikisme. Stoikisme atau Stoicisme adalah aliran filsafat Romawi kuno yang telah berusia lebih dari 2000 tahun. Namun masih sangat relevan untuk kondisi manusia pada saat ini. Stoikisme ini merupakan salah satu aliran filsafat yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Stoikisme ini membantu dalam menjalani kehidupan dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, tekanan pekerjaan, hingga perilaku orang yang ada di sekitar kita. Para filsuf Stoa memberikan penekanan yang lebih pada pengendalian emosi negatif yang muncul dalam diri seseorang. Para filsuf Stoa ini sepakat pada prinsip dikotomi kendali bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dalam kehidupan adalah seperti tindakan orang lain, opini orang lain, keadaan alam, dan berbagai hal yang berada di luar diri kita. Dan beberapa hal yang bisa dikendalikan dalam kehidupan seperti persepsi, keinginan, tujuan hidup, dan segala sesuatu yang merupakan tindakan atau pikiran diri kita sendiri. Filsuf Stoik ini menganggap bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir dari hidup. Mereka lebih fokus daripada bagaimana mengurangi emosi negatif seperti marah, sedih, stres, ataupun kegalauan. Filsafat Stoikisme ini sangat erat kaitannya dengan kondisi mental, baik dalam menjaga kesehatan mental maupun dalam mengatasi masalah mental. Masuk ke bagian dari kelebihan Stoikisme. Setiap manusia ini dikaruniai dengan nalar atau pikiran yang merupakan hal yang dapat dikendalikan. Nalar dapat mengubah materi apa saja menjadi hal lain. Pikiran dan pengendali inilah yang membangunkan dan menyesuaikan serta menciptakan dirinya dari kodrat apapun yang diinginkannya dan membuat semua yang terjadi muncul sesuai keinginannya. Ketika kita dipaksa oleh keadaan dan mengalami sebuah kesulitan, segeralah untuk kembali ke diri sendiri dan melihat kembali situasi dengan nalar kita dan memfokuskan diri kepada apa yang bisa kita kendalikan. Prinsip ini menyatakan agar kita menghormati pikiran sendiri, sebab hal itu yang akan membuat kita lebih bahagia terhadap diri sendiri. Dengan selalu berfokus pada hal yang dapat dikendalikan, maka sesungguhnya seorang dapat mengubah keadaan yang ada, bukan pasrah pada keadaan. Dalam melakukan riset, saya menemukan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa aliran Stoikisme ini dapat dikaitkan dengan kesehatan mental, konsep bahagia, maupun self-love. Dan beberapa klasifikasi tersebut bagi saya sudah bisa simpulkan sebagai kelebihan dari aliran Stoikisme ini. Namun, di saat ada kelebihan, tentu saja ada sebuah kekurangan. Di awal saya sedikit menyebutkan bahwa aliran Stoikisme ini membedakan beberapa hal yang bisa dikontrol dan juga hal yang tidak bisa dikontrol. Dan salah satu hal yang tidak bisa dikontrol adalah opini orang lain, dan salah satu yang bisa dikontrol adalah opini diri sendiri. Dan karena hal ini, Stoikisme ini seringkali dianggap sebagai filsafat yang terlalu individualistik. Karena Stoikisme ini dianggap sebagai filsafat yang kurang memperhatikan keterkaitan sosial antara individu. Karena aliran ini percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan berbagai hal yang ada di diri kita sendiri, seperti opini diri sendiri, keinginan diri sendiri, dan juga tindakan diri sendiri. Dalam Stoikisme, individu ini dianggap sangat bertanggung jawab dalam nasib mereka sendiri. Ini berkaitan dengan anggapan individualistik dari aliran Stoikisme ini, beberapa individu yang melakukan aliran Stoikisme ini dalam kehidupannya salah memaknai aliran Stoikisme tersebut. Seperti contohnya dikotomi kendali dari Stoikisme.
Alih-alih memaknainya sebagai sebuah cara pandang untuk mengendalikan diri sendiri, malah salah makna menjadi cara lain untuk bersikap apatis dan ignoran terhadap segala hal. Individu yang salah memaknai aliran stoikisme ini bisa ignoran. Parahnya, individu bisa sampai tidak peduli pada kematian orang lain dan bahkan tidak bisa berempati terhadap orang lain. Karena merasa bahwa opini orang lain itu bukan sesuatu yang bisa dikontrol, individu yang salah memaknai aliran stoikisme bahkan bisa berpikir bahwa semua opini orang lain itu bersifat tidak penting dan salah, dan hanya opini sendiri yang benar. Para stoik ini berdalih bahwa stoikisme tidak sepenuhnya menolak adanya emosi, tapi mereka cenderung menyebut mengekspresikan emosi adalah tindakan yang bodoh apabila emosi tersebut adalah emosi marah. Dan pandangan ini bertentangan dengan pandangan psikologis bahwa manusia bebas untuk mengekspresikan emosinya. Dapat disimpulkan bahwa kekurangan dari aliran stoikisme ini adalah seringnya disalah tafsirkan. Pada akhirnya dalam kehidupan segala sesuatu hal ada sisi buruk dan juga ada sisi baiknya, sama seperti aliran stoikisme yang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Tidak ada salahnya bagi seorang individu untuk menerapkan prinsip aliran stoikisme pada kehidupannya, namun akan lebih baik apabila tidak disalah tafsirkan dan dapat mengimbangkan aliran stoikisme dengan realitas kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sekian dari saya. Segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penafsiran kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.